Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk mempresentasikan seminar Statistika 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Dengan judul Estimasi Nilai Risiko Terkondisi Menggunakan Metode Kopula-Gumbel oleh Alimatun Najiha dengan NIM H121616311 di bawah bimbingan Ibu Anissa SSI serta Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan dosen penguji Bapak Dr. Andes Ropong MSI serta Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI. Dalam pemaparan ini terdiri dari tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperoleh estimasi parameter model Kopula-Gumbel dengan menggunakan korelasi kendal tau. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan estimasi SIFAR pada data investasi penutupan saham PT Smartpen Telekom Tbk dan PT Indosat Tbk menggunakan metode Kopula-Gumbel. Beralih ke hasil dan pembahasan. Materi yang pertama yaitu return saham. Ini merupakan data yang digunakan pada penelitian ini, yang diambil dari www.finance.yahoo.com. Sebanyak 257 data. Data ini dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2020 selama 1 tahun pada hari kerja. Pertama, kita akan mencari return saham dari data yang didapatkan ini. Dengan rumus PT dikurang PT kurang 1 dibagi dengan PT kurang 1, di mana PT ini merupakan harga penutupan saham pada hari ke-T dan PT kurang 1 adalah harga penutupan saham pada hari ke-T kurang 1. Untuk T sama dengan 1, close price PT Indosat Tbk, kita akan mendapatkan return sahamnya yakni minus 0,0361. Sedangkan untuk T sama dengan 1, close price Smartpen Telekom Tbk, kita akan mendapatkan return sahamnya yakni 0,00685. Kemudian, pengujian data. Pada penelitian ini dilakukan 3 pengujian data. Yang pertama yaitu normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu normalitas. Tujuan pengujian normalitas dalam return saham adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan harga yang dikhawatirkan akan mengalami penurunan harga saham yang sangat signifikan sehingga merugikan investor. Dalam hal investasi, uji normalitas sering digunakan untuk melihat apakah return saham berdistribusi normal atau tidak. Jika return saham berdistribusi normal, maka saham tersebut akan diperhitungkan untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Pada penelitian ini, uji normalitas dilihat dengan melihat histogramnya dan dilakukan pula dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, untuk uji autokorelasinya, kita mengecek efek autokorelasinya dengan melihat plot ACF return kedua saham tersebut dan dilakukan pula dengan melakukan uji L-Jumbox. Dan untuk uji heteroskedastisitas, kita melihat efek heteroskedastisitasnya dengan menggunakan plot ACF kuadrat return kedua saham tersebut dan dilakukan pula dengan uji ARCH-LM. Ini merupakan hasil dari uji normalitas, di mana kita lihat dari histogram kedua saham tersebut. Pola distribusi yang dihasilkan tidak simetris, melainkan memiliki kemiringan. Sedangkan melalui uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 yaitu data berdistribusi normal, kemudian hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Dari tabel ini kita melihat bahwa hasil dari uji Smirnov menunjukkan bahwa nilai dihitung untuk masing-masing saham lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Dan melalui V-value-nya kita dapat melihat bahwa nilai V-value-nya ini lebih kecil daripada alfa, di mana alfa 0,05.
Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa tolak H0, yang berarti bahwa variabel return saham PT Indosat Tbk dan PT Smartpen Telekom Tbk tidak berdistribusi normal. Kemudian kita berpindah ke uji autokorelasi. Nah, pada plot ACF return-nya di sini untuk kedua sahamnya kita tidak melihat setiap leg dari return saham PT Smartpen Telekom Tbk dan PT Indosat Tbk ini tidak ada yang keluar dari batas signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua saham ini tidak memiliki efek autokorelasi. Sedangkan melalui uji Aljumbox return dengan hipotesis yakni H0 tidak ada korelasi serial atau autokorelasi. Kemudian hipotesis alternatifnya ada autokorelasi. Dari tabel Aljumbox ini kita melihat bahwa setiap nilai fair value untuk setiap legnya dari kedua saham itu dia lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terima H0, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel return saham baik itu Indosat maupun Smartpen Telekom dia tidak memiliki efek autokorelasi. Beralih ke heteroskedastisitas. Melalui plot ACF return kuadratnya, melalui plot ACF kuadrat return-nya, di sini kita melihat bahwa untuk setiap leg dari Indosat maupun Smartpen Telekom tidak ada yang keluar dari batas signifikansi. Ini menggambarkan bahwa setiap leg untuk masing-masing saham tidak ada yang memiliki efek heteroskedasitas. Sedangkan melalui uji ArcLM dengan hipotesis H0 yakni tidak ada efek Arch-Garch atau heteroskedastisitas dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat efek heteroskedastisitas. Dari tabel ArcLM ini kita mengetahui bahwa untuk setiap value dari masing-masing return saham lebih besar daripada alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terima H0, yang artinya variabel return saham PT Indosat Tbk dan PT Smartpen Telekom Tbk tidak memiliki efek heteroskedastisitas. Kemudian, kita beralih ke estimasi parameter. Menurut Emrich, Linscock, dan McNeil pada tahun 2001 menyatakan bahwa estimasi parameter Kopula Gumbel dapat dilakukan dengan persamaan theta sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang dengan tau. Nilai tau ini atau koefisien korelasi ini dapat dicari dengan menggunakan variabel PT Indosat Tbk sebagai X dan PT Smartpen Telekom Tbk sebagai Y. Ini merupakan ilustrasi dari variabel X dan Y, di mana variabel X-nya tadi yaitu PT Indosat Tbk dan variabelnya Y-nya itu adalah PT Smartpen Telekom Tbk. Nah, kita akan mencari nilai tau atau koefisien korelasinya di sini, di mana rumus dari nilai tau ini adalah konkordan dikurang dengan diskordan dibagi dengan N dikali dengan N kurang 1 dibagi dengan 2. Nah, pertama kita akan mencari konkordan dan diskordannya. Ini hanya merupakan ilustrasi dari data yang digunakan sebanyak 8 data, di mana yang sebenarnya yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 257 data. Kita mendapatkan nilai taunya adalah 0,09037397. Nilai tau ini dimasukkan ke persamaan theta. Maka kita akan mendapatkan theta sama dengan 1,099353. Estimasi parameter Kopula Gumbel ini dikatakan signifikan apabila nilai V-value-nya lebih kecil daripada alfa 0,05. Di sini kita sudah mendapatkan nilai V-value-nya yaitu 0,03264, di mana nilai V-value ini lebih kecil daripada alfa 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa parameter yang diperoleh dapat dikatakan signifikan. Kemudian kita beralih ke simulasi Kopula Gumbel.
Simulasi ini dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak yang mengikuti model Coppola Gumbel menggunakan parameter theta yang telah didapatkan pada langkah sebelumnya. Tabel U1 dan U2 ini merupakan bilangan acak yang dibangkitkan. Gambar di sampingnya merupakan scatter plot dari bilangan acak yang dibangkitkan dengan menggunakan parameter Coppola Gumbel sebanyak 1000 data. Pada scatter plot tersebut menunjukkan terdapat tail dependensi di bagian atas kanan scatter plot yang artinya pada saat terjadi kenaikan return saham, yaitu ketika return saham PT Indosat Tbk naik, maka return saham PT Smartfren Telekom Tbk juga akan naik. Pola hubungan ini mengikuti Coppola Gumbel yang menggambarkan bahwa terdapat kejadian ekstrim pada nilai yang tinggi dan terdapat hubungan antara kedua variabel ketika nilai keduanya tinggi. Semakin rendah nilai pengamatan pada variabelnya, maka hubungan antara keduanya semakin lemah, karena Coppola Gumbel itu memiliki tail hubungan di bagian atas. Dan ini persamaan CU1U2 ini merupakan model Coppola Gumbel yang telah dimasukkan parameter yang didapatkan sebelumnya, di mana CU1 U2 sama dengan ekspektasi minus dari penjumlahan minus ln U1 pangkat 1 0,99353 ditambah dengan minus ln U2 pangkat 1,099353 dipangkatkan lagi dengan 0,9096259. Kemudian estimasi nilai risiko atau VAR. Perhitungan VAR pada penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%, 90%, dan 99%. VAR selalu berbeda pada masing-masing simulasi. Hal ini disebabkan oleh bilangan acak yang dibangkitkan. Hal ini disebabkan oleh bilangan acak yang dibangkitkan. Karena setiap membangkitkan bilangan acak yang sebelumnya pasti tidak akan sama dengan bilangan acak yang dibangkitkan setelahnya. Akan tetapi pada dasarnya memberikan hasil yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena bilangan acak ini dibangkitkan dengan parameter yang sama. Dalam penelitian ini, nilai risiko diduga untuk 80 hari ke depan. Untuk tingkat kepercayaan 99% didapatkan VAR-nya yakni 0,192, yang artinya 8 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,192. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 95% didapatkan VAR 0,099, yang artinya 4 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,099. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 90% didapatkan VAR 0,071. Artinya 1 dari 80 hari tersebut akan terdapat risiko yang nilainya lebih rendah dari 0,071. Kemudian kita berpindah ke estimasi nilai risiko terkondisi atau SIVAR. SIVAR dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang sama pada VAR, yakni tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Ini merupakan SIVAR untuk tingkat kepercayaan 90%, didapatkan 0,076, atau kerugian yang mungkin terjadi melebihi VAR, yakni 7,6%. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 95%, didapatkan SIVAR 0,112, atau kerugian yang mungkin terjadi melebihi VAR, yakni 11,2%. Dan untuk tingkat kepercayaan 99%, SIVAR-nya 0,231 atau kerugian yang mungkin terjadi melebihi VAR yakni 23,1%. Berdasarkan hasil SIVAR, dapat dikatakan bahwa kondisi terburuk untuk tingkat kepercayaan 95% jika dibandingkan dengan 95%. Berdasarkan hasil SIVAR jika dibandingkan dengan VAR, dapat dikatakan kondisi kerugian terburuk untuk tingkat kepercayaan 95% adalah VAR-nya, yakni sebesar 9,9%, serta masih mungkin naik jika terjadi kejadian yang lebih buruk,
seperti penurunan indeks harga konsumen, turun naiknya kurs rupiah, atau fluktuasi terhadap mata uang asing, dan lain-lain. Risiko yang mungkin terjadi jika terjadi kejadian buruk tersebut, mungkin kerugiannya akan setara dengan SIFAR, yakni maksimal sebesar 11,2% untuk tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dengan menggunakan korelasi Kandel-Stau diperoleh parameter theta sama dengan 1,099353. Sehingga didapatkan model Kopula Gumbel untuk investasi saham portofolio PT Indosat Tbk dan PT Smartpen Telekom Tbk sebagai berikut. CU1 U2 sama dengan ekspektasi dari minus len U1 pangkat 1,099353 ditambah dengan minus len U2 pangkat 1,099353 dipangkatkan lagi dengan 0,9096259. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, hasil estimasi SIFAR pada portofolio saham PT Indosat Tbk dan PT Smartpen Telekom Tbk dengan tingkat kepercayaan 90% diperoleh sebesar 0,076, lebih tinggi dari estimasi VAR yaitu 0,071. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 95% diperoleh sebesar 0,112, lebih tinggi daripada estimasi VAR yaitu 0,099, dan pada tingkat kepercayaan 99% diperoleh estimasi SIFAR sebesar 0,231, lebih tinggi daripada estimasi VAR yaitu 0,192. Hasil di atas ini menunjukkan bahwa kemungkinan investor akan mengalami kerugian maksimal sebesar 7,6% untuk tingkat kepercayaan 90% dan maksimal sebesar 11,2% untuk tingkat kepercayaan 95%, serta maksimal sebesar 23,1% untuk tingkat kepercayaan 99% jika investor menginvestasikan pada portofolio saham yang dianalisa. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.